Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 16, yaitu sekuritas, dilutif, dan laba per saham. Next. Anggota kelompoknya yang pertama ada Satria Purwantoro dengan NIM 2020 12-11-014. Yang kedua ada Khairunisa dengan NIM 2020 12-11-017. Yang ketiga ada Fahrul Rozi dengan NIM 2020-12-11-030. Yang keempat ada Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031. Dan yang terakhir, Marsala Kusumaning Tias dengan NIM 2020-12-11-032. Next. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat jelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penghentian sekuritas yang dapat dikonversi. Yang kedua, jelaskan akuntansi untuk waran saham dan waran saham yang diterbitkan dengan surat berharga lainnya. Yang ketiga, jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk rencana kompensasi saham. Yang keempat, hitung laba per saham dasar. Dan yang kelima, hitung laba per saham dilusian. Next. Tujuan pembelajaran 1. Jelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penghentian konvertible surat berharga. Next. Hutang konversi. Obligasi konversi dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lain selama jangka waktu tertentu setelah diterbitkan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham sesuai pilihan pemegangnya. Investor yang membelinya menginginkan keamanan investasi obligasi atau jaminan bunga dan pokok, ditambah opsi konversi tambahan jika nilai saham terapresiasi secara signifikan. Perusahaan menerbitkan sekuritas yang dapat dikonversi karena dua alasan utama. Salah satunya adalah meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Sebagai ilustrasi, asumsikan sebuah perusahaan ingin mengumpulkan $1 juta, yaitu saham biasa dijual dengan harga $45 per saham. Untuk mendapatkan $1 juta, perusahaan harus menjual 22.222 saham atau mengabaikan biaya penerbitan. Dengan menjual 1.000 obligasi pada par sebesar 1.000, masing-masing dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh $1 juta dengan hanya meningkatkan 20.000 saham biasa. Alasan kedua untuk menerbitkan konvertible adalah untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan harga yang lebih murah. Banyak perusahaan dapat menerbitkan utang hanya dengan suku bunga tinggi kecuali mereka melampirkan opsi konversi. Hak konversi menarik investor untuk menerima tingkat bunga yang lebih rendah daripada yang biasanya terjadi pada masalah utang langsung. Misalnya, China Minseng Bank baru-baru ini menerbitkan obligasi konversi yang membayar bunga dengan hasil efektif 1,5%. Tarif ini jauh lebih rendah daripada yang harus dibayar China Minseng dengan menerbitkan utang langsung. Untuk tingkat bunga yang lebih rendah ini, investor menerima hak untuk membeli China saham biasa Minseng dengan harga tetap sebagai obligasi jatuh tempo. Akuntansi untuk hutang yang dapat dikonversi. Hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen kewajiban dan ekuitas. IFRS mensyaratkan bahwa instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen kewajiban dan ekuitas untuk tujuan akuntansi perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen manajemen. Ilustrasi 16.1 identifies the component used in the with and without method. Next. Untuk menerapkan pendekatan dengan dan tanpa, perusahaan melakukan hal berikut.
Yang pertama, tentukan total nilai wajar utang konversi dengan komponen kewajiban dan ekuitas. Ini mudah karena jumlah ini adalah hasil yang diterima pada saat penerbitan. Kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang diskontokan pada tingkat bunga pasar. Tingkat pasar ini adalah tingkat yang akan dibayar perusahaan atas hutang non-konversi serupa. Terakhir, kurangi komponen kewajiban yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar hutang yang dapat dikonversi atau hasil penerbitan untuk sampai pada komponen ekuitas. Artinya, komponen ekuitas adalah nilai wajar hutang yang dapat dikonversi tanpa komponen kewajiban. Akuntansi pada saat penerbitan. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk hutang konversi, asumsikan bahwa Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal tahun 2022. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 6% dan diterbitkan setara dengan face value sebesar 1.000 euro per obligasi, atau total hasil yang diterima dari penerbitan obligasi adalah sebesar 2 juta euro. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 euro. Tingkat bunga pasar atas utang non-konversi serupa adalah 9%. Next. Komponen kewajiban dari hutang yang dapat dikonversi dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16.3. Present value of principal sebesar 2 juta euro dikali 0,70843 sama dengan 1.416.860. Present value of the interest payment sebesar 120 euro dikali 3,23972. Hasilnya 388.766. Jadi present value of the liability component sebesar 1.805.626.000. Komponen ekuitas konversi Roche kemudian dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16.4. Fair value of convertible debt at date of issuance sebesar 2 juta euro dikurang fair value of liability component sebesar 1.805.626 sehingga hasil fair value of equity sebesar 194.374 euro. Next. Ilustrasi 16.4, komponen ekuitas obligasi konversi ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash sebesar 2 juta pada bonds payable sebesar 1.805.626. Lalu ada share premium conversion equity sebesar 194.374. Komponen kewajiban dari penerbitan utang konversi Roche dicatat sebagai hutang obligasi. Jumlah diskonto relatif terhadap nilai nominal obligasi diamortisasi pada setiap periode pelaporan. Jadi pada saat jatuh tempo, akun hutang obligasi dilaporkan sebesar 2 juta euro atau nilai nominal. Komponen ekuitas dari obligasi konversi dicatat dalam akun premi saham ekuitas konversi dan dilaporkan dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Karena jumlah ini dianggap sebagai bagian dari modal yang disumbangkan, jumlah ini tidak berubah selama umur konvertible. Penyelesaian obligasi konversi. Kami menggambarkan 4 situasi penyelesaian. Yang pertama, ada pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Yang kedua, konversi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, konversi sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pembelian kembali saat jatuh tempo. Jika obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat entry berikut untuk melunasi debt holders yang dapat dikonversi. Next. Bonus payable pada cash sebesar 2 juta. Karena nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominal, tidak ada keuntungan atau kerugian dari pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jumlah yang awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar
194.374 euro tetap berada di akun premium saham ekuitas konversi atau ditransfer ke premium saham biasa. Konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat entry sebagai berikut. Share premium conversion equity sebesar 194.374, lalu ada bonds payable sebesar 2 juta, pada share capital ordinary sebesar 500.000. Share premium ordinary 1.694.374. Seperti yang ditunjukkan Roche, mencatat kredit ke modal saham biasa untuk 500.000 atau 2 juta obligasi dikali 250 saham dikali 1 par. Dan sisanya ke premium saham biasa untuk 1.694.374. Tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi pada saat jatuh tempo. Jumlah awal yang dialokasikan untuk ekuitas yaitu sebesar 194.374 ditransfer ke premium saham akun biasa. Akibatnya, ekuitas Roche meningkat sebesar 2.194.374 melalui penerbitan dan konversi obligasi konversi. Pendekatan akuntansi ini sering disebut sebagai metode nilai buku karena jumlah tercatat atau nilai buku obligasi dan ekuitas konversi terkait menentukan jumlah dalam akun ekuitas biasa. Next. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Apa yang terjadi jika obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo? Untuk memahami akuntansi, kita kembali menggunakan contoh Roche Group. Jadwal amortisasi obligasi terkait dengan obligasi konversi Roche ditunjukkan pada ilustrasi 16.5. Itu schedule of bond amortization effective interest method. 6% bond discounted at 9%. Pada tanggal 1, carrying amount of bonds-nya sebesar 1.805.626. Tanggal 12, cash paid-nya 120.000, interest expense-nya 162.506, discount amortis-nya 42.506, sehingga carrying amount of bonds-nya 1.848.132. Pada tanggal 12 lagi itu tahun 2023 sebesar cash paid-nya 120.000, interest expense-nya 166.332, diskon amortisnya sebesar 46.332, sehingga jumlahnya 1.894.464. Lalu tanggal 12 tahun 2024 cash paid-nya 120.000, interest expense-nya 170.502, diskon amortisnya 50.502, sehingga carry amount of bonds-nya 1.944.966. Lalu yang terakhir tahun 2025 cash paid-nya 120.000, interest expense-nya 175.034, diskon amortisnya 55.034, sehingga carrying amount of bond-nya sebesar 2 juta. Dengan asumsi bahwa Roche mengubah obligasinya menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2023, Roche mendebit akun utang obligasi sebesar 1.894.464. Selain itu, Roche mengkredit modal saham biasa sebesar 500.000 atau didapat dari 2.000 dikali 250 dikali $1 dan mengkreditkan saham premium biasa sebesar 1.588.838. Entry untuk mencatat konversi ini adalah sebagai berikut. Next. Share premium conversion equity sebesar 194.374, bonds payable-nya 1.894.464,
share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary 1.858.588.838. Tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi sebelum jatuh tempo, yaitu jumlah asli yang dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.374 ditransfer ke share premium akun biasa. Pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan memutuskan untuk membeli kembali hutang konversi sebelum jatuh tempo. Pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dibayarkan pada saat pembelian kembali mengikuti pendekatan yang digunakan ketika obligasi konversi pertama kali diterbitkan. Artinya, Roche menentukan nilai wajar komponen kewajiban obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2023. Dan kemudian mengurangi jumlah ini dari nilai wajar penerbitan obligasi konversi atau termasuk komponen ekuitas untuk mendapatkan nilai ekuitas. Setelah alokasi ini selesai, selisih antara imbalan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui atau sebagai pengurang dalam ekuitas. Next. Sebagai ilustrasi, alih-alih mengonversi obligasi pada tanggal 31 Desember 2023, asumsikan bahwa Roche membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi. Informasi terkait dengan konversi ini adalah sebagai berikut. Nilai wajar dari hutang yang dapat dikonversi atau termasuk komponen kewajiban dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 1.965.000. Yang kedua, nilai wajar komponen liabilitas adalah 1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada penghitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun, atau yang sesuai dengan waktu yang dipersingkat untuk jatuh tempo dari obligasi yang dibeli kembali. Roche pertama-tama menentukan keuntungan atau kerugian pada komponen kewajiban seperti yang dihitung dalam present value of liability component pada Desember 31, 2023 sebesar 1.904.900. Carrying value of liability komponennya sebesar 1.894.464, sehingga loss on repurchase-nya sebesar 10.436. Roche mengalami kerugian atas pembelian kembali ini karena nilai wajar utang yang dihapuskan lebih besar dari nilai tercatatnya. Untuk menentukan penyesuaian pada ekuitas, Roche menghitung nilai ekuitas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16.7, yaitu fair value of convertible debt with equity component sebesar 1.965.000 dikurang fair value liabilities-nya 1.904.900 hingga fair value of equity komponennya sebesar 60.100. Next. Roche membuat jurnal gabungan berikut untuk mencatat seluruh transaksi pembelian kembali, yaitu bonds payable di debit sebesar 1.894.464, share premium conversion equity sebesar 60.100, loss and repurchase sebesar 10.436, pada cash sebesar 1.965.000. Ringkasnya, pembelian kembali mengakibatkan kerugian yang terkait dengan komponen kewajiban dan pengurangan premi saham ekuitas konversi. Saldo yang tersisa di share premium conversion equity sebesar 134.274 euro atau didapat dari 194.374 dikurang 60.100.
sering ditransfer ke share premium biasa setelah pembelian kembali. Lalu ada konversi yang diinduksi. Kadang-kadang, penerbit ingin mendorong konversi segera dari hutang konversi menjadi sekuritas ekuitas untuk mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitasnya. Dalam situasi ini, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan atau seperti uang tunai atau saham biasa yang disebut pemanis untuk mendorong konversi. Perusahaan penerbit melaporkan pemanis sebagai beban periode berjalan. Jumlahnya adalah nilai wajar dari sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang diberikan. Asumsikan Hellowit Incorporated memiliki obligasi konversi dengan nilai nominal $1 juta yang beredar yang dapat dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa atau pada nilai nominal $1. Saat diterbitkan, Hellowit mencatat share premium conversion equity sebesar $15.000. Hellowit ingin mengurangi biaya bunga tahunan. Untuk melakukannya, Hellowit setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi tambahan sebesar $80.000 jika mereka akan mengkonversi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fairnisa. Dengan asumsi konversi terjadi, Hellowit membuat entry sebagai berikut, yaitu conversion expense sebesar 80.000, share premium conversion equity sebesar 15.000, bonds payable sebesar 1 juta pada share capital ordinary sebesar 100.000, share premium ordinary sebesar 915.000, dan cash sebesar 80.000. Hellowit mencatat tambahan $80.000 sebagai beban periode berjalan dan bukan sebagai pengurangan langsung ekuitas. Beberapa pendapat bahwa biaya bujukan konversi adalah biaya untuk memperoleh biaya ekuitas. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa perusahaan harus mengakui biaya konversi sebagai biaya pengurangan modal ekuitas yang diperoleh dan bukan sebagai beban. Namun, IASB menunjukkan bahwa ketika penerbit melakukan pembayaran tambahan untuk memotong konversi, pembayaran adalah untuk layanan pemegang obligasi konversi pada waktu tertentu dan harus dilaporkan sebagai sebuah biaya. Selanjutnya ada saham preferensi yang dapat dikonversi. Mencangkup opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferensi menjadi saham biasa dalam jumlah tertentu. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferensi konversi adalah klasifikasinya. Obligasi konversi adalah instrumen majemuk karena memiliki komponen kewajiban dan ekuitas. Saham preferen yang dapat dikonversi, yaitu kecuali ada penebusan wajib, bukan merupakan instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferen yang dapat dikonversi dilaporkan sebagian dari ekuitas. Ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Next. Sebagai ilustrasi, asumsikan Morse AG menerbitkan 1.000 saham preferen yang dapat dikonversi yang memiliki nilai nominal €1 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga €200 per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 200.000 dari 1.000 dikali €200 pada share capital preference sebesar 1.000 dikali €1, yaitu 1.000, dan share premium conversion equity sebesar 199.000 untuk merecord asuransi. Lalu, jika setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi 25 saham biasa pada nilai par €2 yang memiliki nilai wajar €410.000, jurnal untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut, yaitu share capital preference sebesar 1.000, share premium dan conversion equity sebesar 199.000 pada share capital ordinary sebesar 50.000 dari 1.000 dikali 25 dikali €2,
dan share premium ordinary sebesar 150.000 untuk mencatat conversion dari preference share. Seperti yang ditunjukkan, serupa dengan perlakuan untuk obligasi konversi, Morse menggunakan metode nilai buku dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari konversi. Oleh karena itu, nilai wajar saham biasa diabaikan dalam perhitungan ini. Jika saham preferen yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai wajarnya alih-alih dikonversi, Bursa membuat entry sebagai berikut, yaitu share capital preference sebesar 1.000, share premium conversion equity sebesar 199.000, retain earnings sebesar 210.000, pada cash sebesar 410.000 untuk mencatat pembelian dari convertible preference share. Next. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 2, yaitu menjelaskan akuntansi untuk waran saham dan untuk waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini mirip dengan hak konversi. Waran jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif atau mengurangi laba per saham, serupa dengan konversi sekuritas yang dapat dikonversi. Penerbitan waran atau opsi untuk memberi saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama yaitu saat menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan sering menyertakan waran untuk membuat sekuritas tersebut lebih menarik dengan memberikan penendang ekuitas. Yang kedua, atas pengeluaran saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengeluarkan waran untuk memberikan hak tersebut. Yang ketiga, yaitu perusahaan memberikan waran sering disebut sebagai opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Waran yang diterbitkan untuk sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya, umur waran adalah 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun, sangat kadang-kadang. Berupa perusahaan dapat menawarkan waran abadi. Sebuah waran saham bekerja seperti ini, diasumsikan bahwa Bohai Pharmaceutical Group, CHN, menawarkan unit yang terdiri dari satu saham biasa dan satu waran saham. Dalam hal ini, waran Bohai dapat dilepas, yaitu mereka dapat dipisahkan dari saham biasa dan diperdagangkan sebagai sekuritas terpisah. Next. Perusahaan juga dapat menerbitkan waran yang tidak dapat dilepas dengan hutang, yang berarti dengan waran tidak dapat dipisahkan dari hutang. Dalam kedua kasus, hutang yang diterbitkan dengan waran dianggap sebagai instrumen majemuk untuk tujuan akuntansi. Waran Bohai dalam contoh ini dapat dilaksanakan pada 24,4 per saham dan berlaku selama 3 tahun. Unit saham ditambah surat perintah yang dilepas. Dijual seharga 22,75. Karena harga saham biasa sehari sebelum penjualan adalah 19,88, selisihnya menunjukkan harga 2,87 untuk waran. Investor membayar waran untuk menerima hak untuk membeli saham biasa dengan harga tetap yaitu 24,25 suatu saat nanti. Tidak akan menguntungkan saat ini bagi pembeli untuk melaksanakan waran dan membeli saham karena harga saham jauh di bawah pelaksanaan. Tetapi jika misalnya harga saham naik menjadi 30, investor memperoleh 2,88 pada investasi 2,87, peningkatan 100%. Jika harga tidak naik, investor kehilangan 2,87 penuh per waran. Next. Ilustrasinya, pada suatu waktu, Siemens AG menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dapat dilepas. Asumsikan bahwa waran 5 tahun memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dari nilai
par 5 euro pada 25 euro. Pada saat itu saham biasa Siemens dijual sekitar 30 euro. Warna ini memungkinkan Siemens untuk menentukan harga penawaran obligasi dengan nilai nominal 10 juta euro, setara dengan hasil 8,34%. Sedikit lebih rendah dari tarif yang berlaku pada saat itu. Dalam contoh ini, Siemens dapat menjual obligasi di tambah warna seharga 10.200.000 euro. Untuk menghitung penjualan ini, Siemens menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan metode ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari atas ke masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.778,52 euro. Ini kemungkinan mengurangi jumlah dari 10.200.000 euro untuk menentukan komponen ekuitas. Next. Penentuan komponen ekuitas dengan menggunakan metode with and without ditunjukkan pada yaitu fair value of bonds with warrants sebesar 10.200.000 dikurang fair value of liability component at dates of issuance sebesar 9.707.852 dan mendapat equity komponen sebesar 492.148. Dalam situasi ini, obligasi dijual dengan harga diskon. Siemens mencatat sebagai berikut, yaitu cash pada bond payable sebesar 9.707.852. Selain itu, Siemens menjual warrant yang dikreditkan ke share premium share warrants, yaitu membuat entry sebagai berikut, yaitu cash pada share premium share warrants sebesar 492.148. Siemens dapat menggabungkan entry jika diinginkan. Di sini kami menunjukkan secara terpisah untuk menunjukkan bahwa membeli obligasi tidak hanya membeli obligasi, tetapi juga memungkinkan klaim masa depan atas saham biasa. Next. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 warrant, satu warrant per satu saham biasa, Siemens membuat entry sebagai berikut, yaitu cash sebesar 250.000 dari 10.000 dikali $25, dan share premium share warrants sebesar 492.148 pada share capital ordinary sebesar 50.000 dan share premium ordinary sebesar 692.148. Siemens mendebit share premium share warrants harga 492.148 dan mengkredit share premium share warrants yang kadaluarsa untuk jumlah yang sama. Premi saham warrant saham yang kadaluarsa dikembalikan kepada pemegang saham sebelumnya. Next. Hak untuk membeli saham tambahan. Pemegang saham lama umumnya memiliki hak preventive privilege untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara profesional dengan kepemilikannya. Hak istimewa ini yang disebut sebagai hak saham, menyelamatkan pemegang saham yang ada dari penderitaan dilusi hak suara tanpa persetujuan mereka. Juga memungkinkan mereka untuk membeli saham agar di bawah harga pasar mereka. Sertifikat yang mewakili hak saham menyatakan bahwa jumlah saham yang dapat dibeli oleh pemegang hak. Setiap saham yang dimiliki biasanya memberikan satu hak saham kepada pemiliknya. Sertifikat tersebut juga menyatakan harga di mana saham baru dapat dibeli. Harga biasanya kurang dari harga pasar saat ini dari saham tersebut yang memberikan nilai pada hak itu sendiri. Sejak diterbitkan sampai habis masa berlakunya. Pemegang hak saham dapat membeli dan menjualnya seperti sekuritas lainnya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran 3, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk rencana kompensasi saham. Next. Bentuk ketiga dari warrant munculnya dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Warrant ini adalah opsi saham yang memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasanya pada harga tertentu selama periode waktu yang diperpanjang. Konsensus pendapat bahwa program kompensasi efektif adalah melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompensasi berdasar pada kinerja karyawan dan perusahaan.
Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kerja yang tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak majikan. Yang kelima, menggunakan kriteria kerja di mana karyawan memiliki kendali. Rencana kompensasi tunai, langsung, atau gaji dan mungkin bonus, meski penting berorientasi pada jangka pendek. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana kompensasi jangka panjang selain komponen uang tunai. Next. Rencana kompensasi jangka panjang perusahaan mengembangkan loyalitas perusahaan di antara karyawan dengan memberi mereka ekuitas atau kepentingan kepemilikan. Rencana ini umumnya disebut sebagai rencana kompensasi berbasis saham. Pada dasarnya, mereka memberi karyawan kesempatan untuk membeli saham jika kinerja perusahaan memuaskan. Ukuran kinerja yang khas berfokus pada perbaikan jangka panjang yang mudah diukur dan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, seperti peningkatan laba bersaham, pendapatan, harga saham, dan pangsa pasar. Kritikus sering mengutip penggunaan masuk saham secara sembarangan sebagai alasan mengapa eksekutif perusahaan memanipulasi angka akuntansi dalam upaya untuk mencapai harga saham yang lebih tinggi. Akibatnya perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengurangi penerbitan opsi, baik untuk menghindari manipulasi akuntansi semacam itu maupun tidak menghindari keraguan investor. Selain itu, IFRS sekarang mengakibatkan perusahaan mencatat biaya yang lebih tinggi ketika opsi saham diberikan. Next. Selanjutnya ada ilustrasi 16.10 untuk elemen kompensasi. Di sini yang A yaitu ada percent of companies-nya, lalu ada share option and restricted share, ada share option and share appreciation right, ada restricted share and SARS, ada share option, SARS and restricted share. Kedua yaitu ada pay granted to M and S CEO. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farimzi. Pengukuran kompensasi dibagikan. Salah satu pendekatan mengukur biaya kompensasi dengan kelebihan harga pasar saham di atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian. Pendekatan ini disebut sebagai metode nilai intrinsik. Ini mengukur apa yang akan diterima pemegangnya hari ini jika opsi itu segera dieksekusi. Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Cara kedua untuk melihat pertanyaan tentang bagaimana melaporkan pemberian opsi ini mendasarkan biaya opsi saham karyawan pada nilai wajar opsi saham yang diberikan. Di bawah metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk melihat opsi pada tanggal pemberian. Model-model ini mempertimbangkan banyak faktor yang menentukan nilai dasar opsi. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan mengakui biaya kompensasi menggunakan metode nilai wajar. Polisi IASB adalah bahwa perusahaan harus mendasarkan akuntansi untuk biaya jasa karyawan atas nilai wajar kompensasi yang dibayarkan. Pengakuan berbagi kompensasi. Paket opsi berbagi. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Yang kedua, selama periode apa untuk mengalokasikan biaya kompensasi. Menentukan biaya. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan vest pada tanggal mereka memberikan opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. Perusahaan publik mengestimasi nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor unik opsi saham karyawan. Tidak ada penyesuaian yang terjadi setelah tanggal pemberian sebagai tanggapan atas perubahan selanjutnya dalam harga saham, baik naik ataupun turun. Mengalokasikan beban kompensasi secara umum, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawannya melakukan periode jasa, kecuali ditentukan lain. Periode jasa adalah periode vesting, yaitu waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya ke periode yang diuntungkan oleh jasa karyawannya. Contoh kompensasi. Sebuah contoh akan membantu menunjukkan akuntansi untuk rencana opsi saham. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2021, para pemegang saham Chen Ltd
menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 saham. Setiap saham biasa senilai 100 perusahaan. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2022. Para eksekutif dapat menggunakan opsi kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000 dan harga per saham pada tanggal pembelian adalah 7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima, yaitu seperti model penetapan harga opsi Black-Scholes. Untuk menjaga ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chen menjadi 22 juta. Enti dasar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode di mana karyawan melakukan jasa. Dalam kasus Chen Ltd, asumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun. Dimulai dengan tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi ini sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada tanggal grant, yaitu 1 Januari 2022 itu nggak ada jurnalnya. Yang kedua untuk merekod atau melaporkan kompensasi expense beban pada tahun 2022, yaitu jurnalnya kompensasi expense 11 juta pada share premium share option, yaitu 20 juta dibagi 2, 11 juta. Untuk merekod kompensasi expense pada 2023, yaitu kompensasi expense sebesar 11 juta di debit dan kreditnya itu ada share premium options sebesar 11 juta, sama hitungan seperti sebelumnya. Seperti menunjukkan Chen mengalokasikan biaya kompensasi secara merata selama masa kerja 2 tahun. Contoh, jika eksekutif Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi, yaitu 20% dari opsi, pada 1 Juni 2025. 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat entry sebagai berikut, yaitu yang pertama itu Juni 1, 2025, cash sebesar 12 juta, yaitu dapat dari 2.000 saham dikali dengan per sahamnya itu 6.000. Yaitu debit juga ada share premium, yaitu share option, sebesar 4.400.000 dapat dari 0,2% dikali dengan 22 juta. Yaitu berikutnya ada share capital ordinary di kredit, yaitu 200.000 didapat dari 2.000 share yang dibagikan dikali dengan harga per share-nya itu 100 yen. Berikutnya ada share premium ordinary, yaitu 16.200.000. Kadaluarsa, jika eksekutif Chen gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mentransfer saldo di akun premium saham, yaitu opsi saham ke akun premium saham dengan judul yang lebih tepat. Seperti saham premium, opsi yang saham kadaluarsa, Chen mencatat transaksi ini pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut, yaitu yang pertama, Januari tanggal 1 tahun 2032, yaitu pada tanggal expired ya. Yaitu share premium, yaitu share option di debit itu 13.600.000, di kreditnya itu ada share premium, yaitu expired share options didapat dari 0,80 atau 80% jika dengan total harganya itu 20 juta yuan, maka dapat 17.600.000. Pengaturan opsi saham yang tidak ada eksekusi tidak menyediakan kebutuhan untuk mencatat biaya layanan yang dapat diterima dari eksekutif dan terkait dengan rencana opsi saham. Berdasarkan IFRS, perusahaan karena itu tidak menyesuaikan biaya kompensasi pada saat berakhir opsi. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, dapatkah diubah di mendatang? Yaitu apakah perusahaan itu disebabkan oleh suatu layanan atau kondisi pasar. Kondisi layanan mengharuskan karyawan untuk menyelesaikan periode layanan tertentu untuk menerima penghargaan. Dengan demikian, kompensasi dapat disesuaikan. Perusahaan harus menyesuaikan estimasi beban kompensasi yang dicatat pada periode berjalan, yaitu sebagai perubahan estimasi. Perusahaan mencatat perubahan estimasi ini dengan metode mendebit shares premium, yaitu share option, dan mengkredit beban kompensasi dasar sebesar jumlah kumulatif beban kompensasi yang dicatat sampai saat ini. Dibalik itu ada kondisi pasar, jadi jika vesting atau pelaksanaan opsi saham bergantung pada kondisi kinerja. Seperti kenaikan harga saham biasa perusahaan, karena kondisi pasar tercermin dalam penentuan nilai wajar pada tanggal pemberian.
praktik tidak membalikan penghargaan opsi saham karena kondisi pasar atau harga saham tetap di bawah harga pasaran. Berarti bahwa perusahaan dapat mengakui beban untuk opsi yang tidak pernah dieksekusi, namun jika alasan opsi tidak dieksekusi terkait dengan kondisi layanan atau gagal tetap sebagai karyawan dan melakukan layanan, biaya kompensasi terkait opsi disesuaikan ringkasnya. Estimasi jumlah opsi saham yang diharapkan menjadi vest disesuaikan dengan jumlah sebenarnya. Saham terbatas, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, banyak perusahaan juga menggunakan saham terbatas seperti untuk memberi kompensasi kepada karyawan. Rencana saham terbatas mentransfer saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan sampai vesting terjadi. Ini dengan opsi saham ini dapat disita jika kondisi untuk vesting tidak terpenuhi. Keuntungan utama dari rencana pembagian terbatas adalah yang pertama itu ada saham yang dibatasi tidak pernah menjadi sama sekali tidak berharga. Sebaliknya, jika saham tidak melebihi harga pelaksanaan untuk opsi saham, opsi tersebut tidak berharga. Saham yang dibatasi bagaimanapun masih memiliki nilai. Yang kedua, saham yang dibatasi umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi kepada pemegang saham yang ada. Yaitu penghargaan saham terbatas biasanya setengah hingga sepertiga ukuran opsi saham. Yang ketiga itu ada saham yang dibatasi lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek, yaitu yang mengarah pada pengambilan risiko untuk menaikkan harga saham demi keuntungan jangka pendek hingga merugikan jangka panjang. Untuk saham dibatasi, yaitu asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham, CEO-nya Christy D. George. Saham Ogden memiliki nilai wajar yaitu $20 per saham pada 1 Januari 2022. Informasi tambahan sebagai berikut, yaitu masa kerja terkait dengan saham yang dibatasi penggunaannya adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika D. George tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominalnya adalah $1 per saham. Ogden membuat entry sebagai berikut pada tanggal pemberian, yaitu unearned compensation sebesar 20.000 pada share capital ordinary, yaitu 1.000 didapat dari 1.000 share dikali dengan persen itu $1. Dan ada share premium ordinary sebesar 1.000 dikali $19, maka didapat 19.000 di kredit. Rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau ISPPS umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan yang luas dari saham biasa di antara karyawan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mested menawarkan kesempatan kepada 1.000 karyawannya untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program, karyawan berhak untuk dibayar segera setelah menerima penawaran secara total. 800 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan membeli rata-rata 80 saham. Artinya adalah karyawan membeli total saham 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang pada saham pada tanggal pembelian adalah 30 euro per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 euro per saham. Ayatnya adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 1,536 juta didapat dari 64.000 dikali dengan 24 euro per lembar sahamnya. Di debit juga ada kompensasi expense, yaitu sebesar 384.000 dapat dari 64.000 dikali dengan 30 euro dikurang dengan 24 euro. Di kreditnya itu ada share capital ordinary, yaitu sebesar 64.000 dikali dengan 1 euro, maka totalnya 64.000, dan share premium ordinary, yaitu 1,856 juta. Pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan harus sepenuhnya mengungkapkan status rencana kompensasi mereka pada akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus membuat pengungkapan yang ekstensif. Secara khusus, perusahaan dengan satu atau lebih
pengatur dan pembelian berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami, yaitu yang pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Tiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik, yaitu banyak perusahaan kecil berteknologi tinggi sangat vokal dengan penentangan mereka dengan alasan bahwa hanya melalui penawaran opsi saham mereka dapat menarik manajemen profesional puncak. Mereka berpendapat bahwa mengakui sejumlah besar biaya kompensasi di bawah rencana ini menempatkan mereka pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan besar yang dapat menahan biaya kompensasi yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran 3, yaitu penghasilan per saham dasar, hitung laba per saham dasar. Pers keuangan sering melaporkan data pendapatan per saham. Selanjutnya, pemegang saham dan calon investor banyak menggunakan data ini dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Laba per saham menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap saham biasa. Dengan demikian, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa atau ordinary. Misalnya, jika Oscar SA memiliki laba bersih 300.000 euro dengan rata-rata tertimbang 100.000 lembar saham biasa yang beredar pada tahun tersebut, laba per saham lembar adalah 3 euro, yaitu 300.000 dikurang 100 per setiap 100.000 sahamnya. Karena itu, pentingnya informasi laba per saham. Perusahaan harus melaporkan informasi ini di muka laporan laba rugi. Laba per saham yaitu struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak termasuk potensi saham biasa yang pada saat konversi atau perusahaan dapat mengurangi laba per saham biasa. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan laba per saham dasar, yaitu EPS. Struktur modal adalah kompleks jika mencakup sekuritas potensi saham biasa, yang dapat memiliki efek dilutif terhadap laba per saham biasa. Dalam situasi ini, perusahaan melaporkan laba per saham atau EPS dasar dan dilusian. Perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item, yaitu selain laba bersih, satu dividen saham preferen, dan dua rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dividen saham preferensi seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa atau ordinary ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar. Itu mengurangi dividen yang saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Untuk rumusnya itu ada earning per share, itu dapat dari net income dikurang dengan preference dividends dibagi dengan weighted average ordinary shares outstanding. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Saham biasa rata-rata tertimbang luar biasa. Dalam semua perhitungan laba per saham, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar untuk jumlah perusahaan yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah yang beredar. Perusahaan harus menimbang saham dengan transaksi dari periode beredar. Alasannya untuk pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah ekuivalen seluruh saham yang beredar tahun tersebut. Untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa bank memiliki perubahan pada saham biasa yang beredar selama periode tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16, yaitu untuk tanggal 1 Januari ada beginning balance 40.000, 1 April diterbitkan 30.000 saham, jadi 90.000 ditambah 30.000 sama dengan 100.000. 1 Juli membeli
39.000 saham akan mengurangi 120.000. Jadi hasilnya 1 November diterbitkan 60.000 saham, jadi ditambahkan ending balance. Next. Franks menghitung rata-rata income saham biasa yang menunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, 1 Januari sampai 1 April saham 90.000. Action of year-nya 13, hasilnya 22.500. 1 April sampai 1 Juli 120.000. Action of year-nya 13, 1 Juli sampai November saham. Action of year-nya 12, ini 20. 1 November sampai Desember sahamnya 141.000. Action of year-nya 12, hasilnya 23.500 dan ditotalkan menjadi seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 16 sampai selama 3 bulan yang berarti 22.500 seluruh saham. Karena penerbitan saham tambahan dan ambil maka saham tersebut harus diulang beredar. Ketika perusahaan membeli 39.000 saham pada Juli, mengurangi jumlah saham beredar. Dan karena itu sejak 1 Juli hingga September hanya 29.000 saham beredar, yang setara dengan 20.000 saham. Penerbitan 60.000 saham menunjukkan jumlah saham beredar selama 2 bulan terakhir, dan kemudian membuat baru menunjukkan jumlah saham yang beredar. Next, share dividend dan share split. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu kembali sebelum pembagian dividen atau pemecahan saham untuk menghitung imbang saham biasa. Misalnya, asumsikan bahwa PJ memiliki 100.000 saham beredar pada 1 Januari dan menerbitkan dividen saham 25% pada 30 Juni. Untuk tujuan menghitung rata-rata imbang untuk berjalan diasumsikan tambahan 25 saham dari dividen saham yang akan terjadi awal tahun. Jadi rata-rata imbang untuk tahun ini untuk PJ sebesar 125 saham. Perusahaan menyatakan kembali penerbitan dividen saham atau pemecahan saham, tapi bukan penerbitan atau pembelian saham lain. Karena pembagian saham dan pembagian tidak menambah atau mengurangi kekayaan perusahaan. Perusahaan hanya menerbitkan saham karena saham maka harus kembali saham. Penyajian kembali memungkinkan perbandingan laba per saham yang valid antara periode sebelum dan sesudah pembagian saham atau dividen saham. Sebaliknya, penerbitan atau pembelian saham secara tunai mengubah jumlah aktiva bersih. Akibatnya, perusahaan menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit di masa depan karena perubahan tersebut. Dengan kata lain, dividen atau pembagian saham tidak akan mengubah saham, hanya akan meningkatkan. Kecuali jika pembagian saham berbeda, jumlah saham biasanya akan mewakili investasi. Next. Contoh komprehensif. Untuk ilustrasi komprehensif, Dias memiliki pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 500.000 dan keuntungan dari setelah dikurangi pajak dari 240.000. Setelah itu mengumumkan dividen preference sebesar 1 per saham atas 100.000 lembar saham yang beredar. Dias juga memiliki perubahan berikut biasa yang beredar selama tahun 2022. Yang pertama 1 Januari beginning balance-nya 1 Mei membeli 30.000 treasury shares 30.000 dikurangi 30.000 sama dengan 150.000.
110.000. Dan 1 Juli additional charge-nya 300.000 sama dengan 510.000 ditambahkan dengan 110.000 menjadi 690.000. 31 Desember menerbitkan 50.000 saham. Jadi totalnya 700.000 di 31 Desember untuk ending balance. Laba per saham diluluskan. Pembahasan EPS pada poin ini berlaku untuk EPS dasar untuk modal. Satu masalah dengan EPS dasar adalah bahwa ia gagal menarik dampak potensial dari asekuritas dilutif perusahaan seperti yang dibahas awal. Dilutif surat berharga adalah surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Pada saat konversi atau dilaksanakan oleh pemegangnya, dilutif mengurangi laba perusahaan. Ini memiliki efek buruk pada EPS karena menjadi signifikan dan lebih penting tidak juga kecuali keuangan pernyataan menarik perhatian pada efek dilutif potensial mereka. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, struktur modal yang kompleks ada ketika sebuah perusahaan memiliki convertible sekuritas, opsi, warrant, atau hak lain yang pada saat konversi atau pelaksanaan dapat mencairkan laba perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, ia melaporkan keduanya laba perusahaan dan di Lucian. Menghitung EPS di Lucian mirip dengan bedanya EPS termasuk efek dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang berdasarkan periode yang beredar selama periode. Berikut untuk rumus menunjukkan hubungan antara dasar EPS dan EPS terdilusi. EPS sama dengan net income dikurangin dibagi weighted average shares outstanding dikurangi impact of convertibles dikurangi impact of option warrant and other dilutive securities. Next. Surat berharga anti dilutif adalah surat berharga yang konversi atau latihan meningkatkan laba perusahaan atau mengurangi kerugian perusahaan. Perusahaan dengan modal yang kompleks tidak akan melakukan investasi jika sekuritasnya masuk struktur modal mereka anti dilutif. Tujuan penyajian dasar dan EPS adalah untuk memastikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi dan juga untuk memberikan situasi dilutif atau jika surat berharga tersebut anti dilutif, kemungkinan konversi atau pelatihan dianggap jauh. Dengan demikian, perusahaan yang hanya memiliki surat berharga anti dilutif harus melaporkan punya nomor EPS dasar untuk mengilustrasikan perhitungan EPS dasar di bagian sebelumnya. Berikut kami akan membahas efek dari sekuritas yang dapat dikonversi dan dilutif lainnya perhitungan EPS. EPS dilusi sekuritas yang dapat dikonversi. Pada saat konversi, perusahaan menukar sekuritas yang dapat dikonversi dengan saham biasa. Perusahaan mengikuti konversi potensial pada EPS menggunakan metode if dikonversi. Metode obligasi konversi ini mengasumsikan yang pertama, konversi dari obligasi konversi sekuritas pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas diterbitkan selama periode tersebut. Yang kedua, penghapusan bunga cukai sekali pajak. Dengan demikian, saham tambahan yang diasumsikan dikeluarkan meningkatkan penyebutan timbang saham biasa yang besar. Jumlah beban bunga setelah dikeluarkan pajak meningkatkan membilang laba bersih. Next. Karena itu bukan nah itu contoh komprehensif metode jika dikonversi sebagai contoh Mayfield memiliki laba bersih sebesar 210.000 untuk tahun ini dan 100.000
ketimbang saham biasa yang beredar selama periode yang sama. Penghasilan dasar perusahaan karena itu 2,10 dari 210.000 dibagi 100.000. Perusahaan memiliki 2 konvertible penerbit obligasi debentur yang beredar. Salah satunya adalah masalah yang dijual harga 100 pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk saat ini tahun terkait dengan kewajiban dan obligasi konversi adalah 62.000. Yang lainnya adalah 7% dijual dengan harga 100. Pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversikan menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk 1 tahun pertama terkait dengan kewajiban obligasi konversi senilai 80.000. Tarifnya 40%. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 16-24 untuk menentukan pembilang laba bersaham di Eiffel menambahkan kembali bunga pada siklus yang dikonversi dikurangi dengan pajak terkait. Karena metode konversi mengasumsikan konversi pada awal tahun, Eiffel berasumsi bahwa ia tidak membayar bunga atas konversi yang bunga efektifnya 6%, konvertibelnya 62.000. Beban pajak yang mengikat 10.800 yaitu dari 62.000 kali 0,4. Jika yang bunga yang ditambahkan setelah dikurangi pajak 30.200 dari 62.000 dikurangi 20.800 atau hanya 62.000 kali 1 tambah 0,40. Net income for the year-nya 210.000. Tambahkan dengan diskon for nya 6% dikali 62.000 dikali 1 dikurangi 0,40 hasilnya 37.200. Untuk yang 7% 80.000 dikali 19 dikali dikurangi 0,40 hasil 32. Untuk adjusted income-nya menjadi 200 dari 200. Ilustrasi 16-24 perhitungan laba bersih disesuaikan menggantikan informasi pada ilustrasi 16-24. Karena Eiffel mengeluarkan 7% konvertible setelah awal tahun. Dengan kata lain, saham tersebut dianggap telah beredar dari tanggal 1 April sampai akhir tahun. Sebagai hasilnya, penyesuaian bunga ke pembilang untuk obligasi ini mencerminkan 9 bulan. Jadi bunga yang ditambahkan kembali 7% adalah 36.000 dari 80.000 dikasih 12 dikali 0,4. Dan terakhir dengan ilustrasi 4 menunjukkan penyesuaian batas pemasukan. Jumlah ini menjadi pembilang hitungan Eiffel direncanakan laba bersaham. Eiffel kemudian menghitung imbal saham biasa yang beredar yang ditentukan pada ilustrasi 16-25. Jumlah saham ini menjadi Eiffel per saham di Lusian. Weighted average ordinary share outstanding-nya 100.000. Kemudian tambahkan 6% di awal tahun 20.000 dan 7% pada April 20.000. Jadi weighted average ordinary shares for securities totalnya 140.000. Berikut ke ilustrasi 16-25 perhitungan rata-rata imbang biasa dalam paparan laba Eiffel laporan laba bersaham dasar dan dilusian. Next. Untuk net income for the year-nya 210.000. Basic earning per share 210.000 menghasilkan 2,1. Diluted earnings per share-nya 283.200 dibagi
0,97. Ilustrasi 16.26 mengungkapkan laba per saham faktor lain dan konversi pada simulatif dapat berubah selama periode di mana keamanan luar biasa. Untuk penghitungan S terdistribusi dalam perusahaan menggunakan tingkat konversi panjang yang tersedia. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan menerbitkan obligasi konversi pada September 2020 dengan konversi 10 saham biasa untuk setiap obligasi mulai 1 Januari 2022. Mulai 1 Januari 2023, tingkat konversi adalah 12 saham biasa untuk obligasi. Mulai 1 Januari 2029 tanggal 15, saham biasa untuk setiap obligasi. Dalam menghitung EPS yang diajukan pada tahun 2020, perusahaan menggunakan 15 saham menjadi 1 obligasi. Selanjutnya akan dijelaskan. Masalah lain terkait dengan saham preference. Misalnya, asumsikan bahwa 6% dari Mayfield obligasi konversi malah 6% saham preferensi konversi. Karena kasus Mayfield menganggap saham preferen yang dapat dikonversi sebagai saham biasa potensial, dengan demikian ia memasukkan mereka dalam perhitungan EPS. Dilusinya sebagai saham yang beredar. Perusahaan tidak mengurangi dividen preferensi dari laba bersih dalam menghitung pembilang. Mengapa bukan? Karena untuk menghitung EPS, perusahaan mengasumsikan konversi dari konvertibiles saham preferen menjadi saham biasa yang beredar dan tidak akan ada dividen preferen telah dibayar. Perusahaan menggunakan laba bersih sebagai pembilang ini tidak menghitung efek pajak karena dividen preferensi umumnya tidak dapat dikurangi dari pajak. Next. EPS dilusian opsi dan waran. Sebuah perusahaan memasukkan dalam laba per saham dilusian semua opsi saham dan waran luar biasa. Apakah saat ini dapat dilaksanakan atau tidak, kecuali jika bersifat adilutif. Perusahaan menggunakan metode treasury share untuk memasukkan opsi dan waran dan ekuivalennya dalam perhitungan EPS. Jika harga pelaksanaan lebih rendah dari pasar harga saham, maka berhasil dari pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Perusahaan kemudian menambahkan saham tambahan yang tersisa ke rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk tujuan menghitung laba per saham dilusian. Next. Misalnya jika harga pelaksanaan waran adalah 5 euro dan nilai wajar saham adalah 15 euro. Metode treasury share meningkatkan jumlah saham yang beredar. Untuk melihat perhitungan ini menggunakan angka yang lebih besar, asumsikan 1.500 opsi yang beredar di harga pelaksanaan 30 euro untuk saham biasa dan harga pasar per saham biasa 50 euro. Melalui penerapan metode treasury share, perusahaan akan memiliki 600 saham tambahan yang beredar, dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16, 27, 17. Next. Ya, ini berikut adalah ilustrasi perhitungan saham incremental. Jadi, harga pasar opsi atau waran saham terjadi pengeceran. Opsi atau waran adalah karena latihan yang diasumsikan mengarahkan pada peningkatan laba per saham. Next. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan semua securities dilutus adalah 2.20. Harga pasar rata-rata dari saham biasa selama tahun tersebut adalah 28. Ilustrasi 16.28 menunjukkan perhitungan EPS menggunakan metode treasury share. Next. Berikut ada ilustrasi perhitungan laba per saham treasury share metode. Next. Aturan dasarnya adalah bahwa jumlah saham kontingensi harus termasuk dalam laba per saham dilusian, didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode merupakan akhir dari periode kontingensi. 19. Next.
Misalnya, asumsikan bahwa Watts Corporation membeli Cardoza SA pada tahun 2021. Yang pertama, pada tahun 2022, pendapatan bersih Cardoza adalah 100.000. Oleh karena itu, Cardoza telah memenuhi laba bersih uji pada tahun 2022. Lalu yang kedua, pada tahun 2023, pendapatan bersih Cardoza adalah 80.000. Oleh karena itu, Cardoza tidak memenuhi tes pendapatan pada tahun 2023. Karena pendapatan Cardoza pada tahun 2022 dapat berubah pada tahun 2023, perhitungan EPS dasar tidak termasuk saham kontingensi sampai dengan akhir periode kontingensi karena tidak semua kondisi telah terpenuhi. Next. Hutang yang dapat dikonversi adalah jika penambahan pendapatan bunga menyebabkan presentasi yang lebih besar peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, utang konferensi bersifat antidilutif jika konferensi sekuritas menyebabkan pendapatan saham biasa meningkat dengan jumlah per saham. Biasa tambahan yang lebih besar dari jumlah laba per saham sebelum konferensi. Next. Berikut adalah ilustrasi 16.29. Pendekatan ini masuk akal. Maksud profesi akuntansi adalah untuk menginformasikan investor tentang kemungkinan dilusi yang mungkin terjadi pada laba per saham. More about this source text calculation for additional translation information. Next. Ilustrasi 16.30. Jumlah per saham untuk item baris tersebut baik di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi 16.31 menunjukkan pelaporan presentasi operasi yang dihentikan. Next. Ilustrasi. Perhatikan bahwa jika jumlah saham biasa atau berpotensi saham biasa yang beredar meningkatkan sebagai akibat dari pembagian dividen atau pemecahan saham, atau penurunan sebagai akibat dari perhitungan EPS yang terdilusi, perubahan jumlah saham tersebut harus diungkapkan. Lihat konsep dasar. Next. Konsep mendasari memberikan informasi EPS tambahan selain presentasi di muka laporan laba rugi merupakan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Ilustrasi 16.32 menyajikan rekonsiliasi dan pengungkapan terkait untuk memenuhi persyaratan standar ini. Ini berikut adalah ilustrasinya ya. Next. Memang beberapa perusahaan telah menerbitkan sekuritas lain ini daripada saham biasa untuk menghindari efek dilutif yang merugikan pada laba per saham. Ilustrasi 16.33 dan ilustrasi 16.34 menampilkan poin dasar perhitungan laba per saham dalam struktur model sederhana dan struktur model kompleks. Next. Berikut adalah ilustrasi calculating EPS simple capital structure. Berikut adalah ilustrasinya. Next. Dan ini adalah ilustrasi calculating EPS complex capital structure. Berikut ini adalah ilustrasinya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.